Hari itu, ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi puluhan pasang mata yang menatap ke arah satu sosok di tengah ruangan. Suara-suara berbisik terdengar pelan, menciptakan atmosfer tegang, bahkan sebelum sidang dimulai. Namun yang paling mencuri perhatian adalah wanita berseragam lengkap, berpangkat Aibtu, berdiri tegak dengan mata tajam namun sorotnya menyimpan luka yang dalam. Namanya Aibtu Dinda Saraswati. Ia berdinas di unit reskrim Polda Metro Jaya. Dikenal sebagai polisi wanita yang disiplin, jujur, dan tegas. Namun hari itu, dia bukan hadir sebagai saksi ahli, bukan pula sebagai penyidik. Ia berdiri di sana, sebagai terdakwa. Sidang dibuka. Jaksa penuntut mulai membacakan dakwaan, penyalahgunaan wewenang, membocorkan dokumen rahasia penyidikan kepada media, dan pelanggaran kode etik berat di bangku penonton, tanpa beberapa wartawan investigasi, aktivis HAM, dan bahkan seorang jenderal purnawirawan TNI yang duduk dengan pandangan kosong. Semua menantikan apa yang akan terungkap hari itu. Beberapa rekan polisi Aibtu Dinda hanya bisa menunduk, seolah menyesal telah membiarkannya berdiri sendiri di tengah badai. Hakim mempersilakan Aibtu Dinda memberikan pembelaan, namun yang terjadi kemudian membekukan seluruh ruangan. Dengan gerakan perlahan, Aibtu Dinda menatap lurus ke arah majelis hakim, lalu membuka topi dinasnya, meletakkannya di atas meja. Tangannya gemetar. Lalu ia melepas rompinya, membuka kancing seragam satu persatu hingga tinggal kaos dalam dinas berwarna abu di tubuhnya. Gasps. Desahan kaget. Bisik-bisik makin ramai, namun yang membuat semua terdiam bukan hanya aksi beraninya melepas seragam di ruang sidang, melainkan apa yang terlihat setelahnya. Di lengan kirinya, bekas luka lebam yang sudah memudar. Di punggung, tampak samar bekas pukulan panjang seperti sabetan benda keras. Dan ketika dia berbalik pelan untuk menghadap penonton, wajahnya penuh dengan ketegasan saat ia berkata, "Seragam ini bukan cuma kain. Ini simbol kepercayaan rakyat. Tapi kalian, atasan saya, sistem di atas saya, telah menggunakannya sebagai tameng untuk menutupi kejahatan. Hari ini, saya melepas seragam ini, bukan karena saya malu jadi polisi. Tapi karena saya tidak mau lagi menjadi bagian dari kebohongan." Hening, tak satupun bersuara. Saya membocorkan dokumen itu, karena itu satu-satunya cara agar publik tahu bahwa penyiksaan terhadap saksi, penghilangan barang bukti, dan pemerasan terhadap tersangka kecil, semua itu nyata. Dan saya tak ingin jadi polisi yang hanya tunduk pada perintah atasan tanpa hati nurani. Hakim mengetuk palu pelan, meminta ketertiban. Tapi keheningan sudah menjelma jadi ketegangan yang tak bisa dibubarkan begitu saja. Bahkan jaksa penuntut terlihat gelisah, tangannya menggenggam berkas dengan erat. Sementara itu, wajah-wajah di kursi pengunjung mulai berubah, dari menilai, menjadi kagum. Wartawan mulai mengetik cepat. Rekaman video menyala. Aktivis HAM menatap dengan mata berkaca, dan di luar gedung, dalam hitungan menit setelah video itu tersebar, Indonesia pun mulai bergolak. Video Dinda melepas seragam dan pengakuannya di ruang sidang menyebar seperti api di tengah hutan kering. Dalam waktu kurang dari 24 jam, potongan video itu mendominasi lini masa media sosial. Tagar "Kami Bersama Dinda", "Polisi Jujur", dan "Buka Baju Buka Kebenaran" menjadi trending nomor 1 di Indonesia. Namun di balik kekaguman publik, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu di Mapolda Metro Jaya, ruangan Kapolda tampak mencekam. Brigjen Pol, Brigadir Jenderal Polisi, Raden Prasetya, Kapolda Metro Jaya yang sebelumnya selalu tenang, kini duduk gelisah dengan wajah merah padam. Di hadapannya, 3 perwira tinggi duduk kaku. Salah satunya adalah Kombes Santoso, mantan atasan langsung Dinda di unit reskrim. Ia terlihat pucat, keringat dingin menetes dari pelipis. "Kenapa kalian biarkan dia buka mulut?" bentak Brigjen Raden. "Dia kami anggap sudah terkendali, Pak." Tapi dia tidak bicara sepatah kata pun selama masa penahanan internal. "Kami kira dia menyerah," jawab Santoso dengan suara pelan. Brigjen Raden membanting berkas di mejanya. "Kalau media dapat salinan laporan audit internal yang dia bocorkan, habis kita. Kita semua. Termasuk saya." Sementara itu, Dinda dipindahkan dari tahanan kejaksaan ke rumah tahanan khusus yang diperuntukkan bagi personel aparat. Namun, langkah tersebut bukan untuk perlindungan, melainkan tekanan. Di rutan khusus itu, tidak ada senyum. Hanya tatapan penuh kebencian dari sesama polisi yang merasa dia telah menjilat ludah sendiri. Beberapa bahkan secara terang-terangan melemparkan kata-kata kasar, "Polisi macam kau bikin kami semua tampak jahat. Pengkhianat." Tapi Dinda tak bergeming. Ia hanya menatap lurus setiap kali dihina. Tubuhnya mungkin lelah, tapi hatinya lebih kuat dari baja. Di dalam sel kecil itu, Dinda mulai menyusun kembali jejak langkah yang membuatnya berdiri sendirian di ujung tanduk. Kilas balik, 6 bulan sebelum sidang di awal tahun,
Dinda ditugaskan menangani kasus pencurian besar di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun saat menyelidiki lebih dalam, ia menemukan adanya keterlibatan oknum aparat dan pihak swasta dalam skema pemerasan serta penyelundupan barang ilegal, termasuk senjata api. Satu hal yang membuatnya tak bisa tidur selama berhari-hari adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang tersangka pemuda dipukuli hingga koma oleh aparat berpakaian preman. Laporan medisnya dimanipulasi. Semua berkas pendukung disembunyikan. Dan ketika Dinda berusaha melaporkan, justru ia yang ditarik dari kasus dan dipindahkan ke administrasi. Itulah titik baliknya. Dinda mulai merekam, menyimpan dokumen, bahkan mencatat setiap detail kejanggalan dalam laporan harian yang seharusnya disimpan di berangkas rahasia. Saat semua jalan tertutup, ia menghubungi seorang jurnalis investigasi, Reza Darmawan. Melalui Reza, Dinda membocorkan informasi. Bukan karena ingin menjadi pahlawan, tapi karena ingin seseorang di luar institusinya tahu bahwa kebenaran masih ada yang memperjuangkannya. Kembali ke masa kini, dalam sebuah talk show live di TV nasional, Reza akhirnya muncul sebagai saksi. Dengan berkas lengkap, ia memaparkan isi laporan yang Dinda berikan, dengan sensor nama-nama tertentu karena hukum. Apa yang dilakukan Aibtu Dinda adalah bentuk keberanian luar biasa. Ia tahu risikonya. Tapi ia tetap memilih untuk berdiri di sisi yang benar, ujar Reza dengan tegas. Publik mulai bereaksi lebih besar. Mahasiswa turun ke jalan. LSM meminta Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, membentuk tim pencari fakta independen. Namun sayangnya, dari dalam penjara, Dinda tidak tahu semua itu. Yang ia tahu hanya satu hal, ia sedang ditinggalkan oleh institusi yang dulu ia bela dengan sepenuh jiwa. Namun angin perubahan mulai berhembus dari tempat yang tak disangka-sangka sore itu. Di halaman rutan, Dinda dipanggil oleh penjaga untuk menerima kunjungan. Ia mengira hanya seorang pengacara, namun begitu sampai di ruang besuk, ia terkejut. Seorang pria parubaya berpakaian sipil menunduk hormat padanya. Di belakang pria itu, berdiri seorang wanita muda berpakaian jas, seorang pengacara HAM terkenal, dan satu lagi wartawan dari media internasional. Pria itu memperkenalkan diri. Saya Letjen TNI, Purnawirawan Arya Pranata. Dulu saya pernah kehilangan putra saya akibat penyiksaan dalam tahanan. Tapi saya tak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, saya datang untuk menyampaikan satu hal. Dinda menatapnya, menahan emosi. Kamu tidak sendiri, Dinda. Jika institusi meninggalkanmu, maka rakyat yang akan berdiri bersamamu. Kami akan pastikan, pengadilan berikutnya bukan soal mengadili kamu, tapi membongkar sistem bobrok yang selama ini ditutup rapat. Dinda akhirnya menunduk. Bibirnya bergetar, tapi tak ada air mata yang jatuh. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa tidak sendirian lagi. Hari persidangan lanjutan itu berbeda. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikelilingi ratusan orang, dari aktivis HAM, mahasiswa, jurnalis, hingga ibu-ibu yang membawa poster bertuliskan, Dinda bukan penjahat, dia cermin nurani rakyat, kami dukung polisi jujur. Di dalam ruang sidang, suasana sudah panas sejak pagi. Tim kuasa hukum Dinda kini diperkuat oleh pengacara HAM kenamaan, Mautia Zahrani, dan Letjen Purnawirawan. Arya Pranata duduk di bangku pengunjung sebagai simbol dukungan moral yang sangat kuat. Bahkan beberapa anggota DPR hadir secara diam-diam, tapi tidak semua pihak senang. Di pojok kanan ruang sidang, terlihat Kombes Santoso duduk dengan mata tajam, menatap Dinda dengan campuran marah dan panik. Di belakangnya, dua orang pengacara negara mendampingi, mencoba menjaga agar kerusakan tidak semakin parah. Pembukaan sidang hakim membuka sidang dengan tegas, tapi netral. Sidang perkara Aibtu Dinda Saraswati kami buka kembali. Agenda hari ini adalah mendengarkan bukti tambahan dan keterangan saksi. Jaksa penuntut berdiri, dan dalam langkah mengejutkan, mengatakan, Yang Mulia, berdasarkan permintaan tim penuntut umum dan perkembangan opini publik, kami mengizinkan pemanggilan saksi dari luar institusi yang relevan dengan perkara ini. Mata semua orang langsung mengarah ke meja saksi. Lalu, masuklah Reza Darmawan, jurnalis investigasi yang menjadi kunci utama dalam peristiwa ini. Kesaksian Reza dengan suara tenang namun penuh tekanan moral. Reza menjelaskan kronologi bagaimana Dinda memberikan dokumen kepadanya, video rekaman penyiksaan seorang tersangka, dokumen internal Polda tentang laporan, hilang, barang bukti. Memo internal yang menyebut adanya perintah lisan untuk menghentikan penyidikan pada tersangka dari kalangan pengusaha besar, namun bukan itu yang paling mengejutkan. Reza mengungkap bahwa salah satu nama dalam dokumen tersebut adalah Kombes Santoso sendiri. Saya memiliki bukti transfer rekening dan rekaman suara yang mengindikasikan bahwa beliau menerima dana untuk menghentikan proses penyidikan terhadap kasus penyelundupan senjata, ucap Reza sambil memperlihatkan flash disk kepada majelis hakim. Ruangan menjadi gaduh. Hakim mengetuk palu berkali-kali. Kombes Santoso berdiri dan langsung membantah keras. Itu fitnah. Ini sudah melewati batas.
Namun hakim memerintahkan barang bukti diperiksa oleh laboratorium forensik digital yang independen, dan sidang diskors 30 menit. 30 menit yang mengubah segalanya di luar ruang sidang. Media massa langsung menyerbu. Tagar bongkar sampai akar kembali trending. Di depan pengadilan, mahasiswa membacakan puisi untuk Dinda. Seorang anak perempuan bahkan berdiri membawa poster bertuliskan, "Kalau aku besar, aku mau jadi polisi seperti Kak Dinda." Di ruang tahanan sementara, Dinda duduk menatap keluar jendela. Mautia sang pengacara masuk, duduk di sampingnya, dan berbisik. "Apapun hasilnya nanti, kamu sudah menyalakan api yang tak bisa dipadamkan." Kembali ke sidang saat sidang dilanjutkan, ahli forensik digital dari tim independen menyatakan, rekaman suara dan data transfer dalam flash disk itu asli, tidak termanipulasi. Kami juga mencocokkan suara dengan data biometrik suara dari Kombes Santoso. 98% cocok. Ruangan kembali heboh, namun puncak kejutannya adalah ketika Letjen Purnawirawan Arya Pranata meminta waktu bicara sebagai saksi ahli moral dan publik. "Saya bukan bagian dari institusi kepolisian. Tapi saya tahu apa itu kesetiaan. Dan Dinda telah menunjukkan bahwa kesetiaan sejati bukan kepada atasan, tapi kepada rakyat dan kebenaran." Suara Letjen Arya menggema. Ia lalu menyerahkan dokumen tambahan, laporan 20 kasus penyiksaan yang tidak pernah masuk ke pengadilan, semua mengarah ke unit yang pernah dipimpin Santoso. Kesimpulan sementara hakim-hakim tidak langsung memutuskan, tapi menyampaikan pernyataan yang membuat ruang sidang kembali sunyi. Terkadang, pengadilan bukan hanya tempat menghukum pelanggar hukum, tapi juga tempat sejarah mencatat siapa yang berdiri saat semua diam. Hari ini, kami mencatat bahwa terdakwa, Aibtu Dinda, dengan segala risikonya, telah mengungkap sesuatu yang lebih besar dari sekadar kasus pelanggaran etika. Hakim menunda sidang putusan selama seminggu, untuk memberi waktu penyelidikan terhadap nama-nama baru yang muncul. Namun satu hal sudah jelas, Aibtu Dinda kini bukan lagi terdakwa biasa. Ia telah menjadi simbol harapan, keberanian, dan nurani bangsa. Seminggu berlalu sejak sidang panas itu. Namun gelombang yang ditimbulkan oleh keberanian Aibtu Dinda tidak berhenti. Justru semakin membesar, media nasional dan internasional terus memberitakan kasusnya, membuat institusi Polri dalam posisi defensif. Komnas HAM, Kompolnas, bahkan Ombudsman RI mulai turun tangan melakukan investigasi paralel. Tapi di balik sorotan publik dan pujian masyarakat, gelombang ancaman mulai menghampiri Dinda. Teror yang datang diam-diam malam hari di rutan, saat tahanan lain sudah terlelap, Dinda mendengar suara ketukan halus di jeruji selnya. Seorang petugas jaga malam, berwajah asing dan tidak dikenal, mendekat, lalu menyelipkan secari kertas kecil. "Diam. Baca nanti," bisiknya sebelum cepat-cepat pergi. Dinda membuka kertas itu di bawah cahaya remang. "Hentikan. Atau orang tuamu akan jadi sasaran. Kami tahu rumah mereka di Magelang." Tangannya gemetar. Nafasnya tercekat, ancaman ini berbeda. Bukan hanya soal karir atau nama baik, ini menyasar nyawa orang-orang yang ia cintai. Mautia bergerak keesokan harinya, Mautia Zahrani langsung mengajukan permohonan perlindungan saksi dan keluarganya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Dalam waktu kurang dari 24 jam, orang tua Dinda diamankan dan dibawa ke lokasi rahasia. Namun teror tak berhenti. Beberapa jurnalis yang dulu mewawancarai Dinda mulai mendapat tekanan. Reza Darmawan ditabrak dari belakang saat mengendarai motor. Untung ia selamat, namun kakinya mengalami retak. Dalam penyelidikan, plat nomor motor pelaku fiktif bahkan Letjen Purnawirawan Arya Pranata menerima surat kaleng dengan tulisan satu kalimat saja. "Dinda bukan martir. Jangan jadikan dia pion." Jejak dalam terungkap sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional yang menyelidiki kasus ini menemukan catatan internal yang sengaja dihapus dari sistem data forensik digital. Dengan bantuan pakar siber, data itu dipulihkan. Isinya, surat tugas khusus dari pejabat tinggi kepolisian kepada Kombes Santoso, yang diperintahkan menghentikan penyidikan terhadap perusahaan kargo milik PT Brawijaya Global, yang ternyata adalah milik kerabat dari seorang jenderal aktif bintang 3. Nama jenderal itu belum diumumkan ke publik, tapi di balik layar, semua pihak mulai berbisik dan ini menjelaskan segalanya. Kenapa kasus Dinda begitu ditutup-tutupi? Kenapa dia dibungkam, dijadikan kambing hitam, dan dibenturkan dengan opini publik? Karena ia tak sengaja menginjak ranjau besar yang selama ini tersembunyi rapi di bawah struktur institusi. Sidang putusan yang ditunggu hari sidang putusan akhirnya tiba, ruang sidang kembali penuh. Kali ini suasananya lebih menegangkan dari sebelumnya. Dinda duduk tenang di kursinya, mengenakan kemeja putih polos dan celana panjang abu-abu. Tidak ada seragam. Tidak ada pangkat. Tapi aura keteguhan terpancar dari setiap gerakannya. Majelis hakim membuka persidangan.
Setelah mempelajari kembali seluruh bukti, mendengarkan saksi, dan mempertimbangkan dampak yang terjadi, maka pengadilan memutuskan, semua menahan nafas, menyatakan terdakwa tidak bersalah secara hukum pidana maupun pelanggaran etik. Sebaliknya, tindakan terdakwa dianggap sebagai langkah whistleblower demi kepentingan publik dan kebenaran hukum. Suara gemuruh terdengar dari bangku penonton. Sebagian berdiri, sebagian menangis, dan sebagian hanya menunduk sambil menggenggam tangan orang di sebelahnya. Dinda menutup matanya. Air mata mengalir pelan. Tapi bukan karena sedih, ini adalah air mata dari orang yang bertahan sendirian melawan badai, dan menang. Namun masalah belum selesai, begitu sidang usai, aparat dari Divpropam, Divisi Profesi dan Pengamanan, serta penyidik independen langsung menahan Kombes Santoso. Video penangkapannya viral malam itu juga, tapi yang mengejutkan semua orang adalah pernyataan resmi dari juru bicara Kompolnas sore harinya. 3 minggu telah berlalu sejak sidang putusan yang mengguncang Indonesia. Tapi meski Dinda Saraswati dinyatakan tidak bersalah, badai yang ia bangkitkan belum juga reda di media, dia dielu-elukan sebagai simbol kebenaran di tengah lembaga yang retak. Di masyarakat, ia jadi panutan. Tapi di internal institusinya, ia adalah duri tawaran yang menggoda dari atas. Pada suatu siang, Dinda dipanggil ke Mabes Polri, bukan sebagai tahanan, bukan juga sebagai saksi, melainkan sebagai anggota yang dipulihkan. Ia diterima langsung oleh Wakapolri, Komjen Sudirman, seorang figur senior yang dikenal cukup bersih dan bijak. Di ruang pertemuan tertutup, Komjen Sudirman memulai dengan nada diplomatis. Dinda, kamu tahu, banyak yang tidak setuju dengan caramu. Tapi kamu juga membuat kami semua, termasuk saya, berpikir ulang. Karena itu, kami punya tawaran. Dinda menatap tajam. Diam, kami ingin kamu kembali berdinas. Tapi bukan di unit biasa. Kami sedang bentuk satuan khusus reformasi internal. Kamu akan jadi tim penggeraknya. Bekerja langsung di bawah saya. Dinda menarik napas dalam, itu tawaran besar. Bahkan langka. Posisi strategis. Gaji besar. Kekuasaan nyata untuk memperbaiki dari dalam, tapi Dinda tahu tawaran seperti itu selalu punya harga. Apa saya bebas bertindak? Tanyanya. Selama dalam koridor institusi. Jawaban itu terdengar datar dan jujur, dan di sanalah Dinda tahu jawabannya. Pertemuan dengan Reza dan Mautia malam harinya, Dinda bertemu kembali dengan Reza Darmawan dan Mautia Zahrani di sebuah warung kecil di Cipete. Reza duduk dengan tongkat di sebelahnya, kakinya belum pulih total dari kecelakaan yang dicurigai sebagai sabotase. Mautia menyeruput kopi hitam sambil menatap langit. Mereka tawarkan kamu kembali ke sistem? Tanyanya datar. Dinda mengangguk. Tapi hanya kalau aku patuh pada batasan. Reza menyeringai pelan. Dan kamu bukan tipe yang cocok dibatasi, Din. Mereka tertawa kecil. Tapi Dinda tetap diam. Dalam dadanya, badai kembali muncul, langkah yang mengejutkan Indonesia seminggu kemudian. Saat semua mengira Dinda akan kembali berdinas dan menjadi ikon perubahan dari dalam, ia justru menggelar konferensi pers terbuka, ratusan jurnalis hadir. Siaran langsung disaksikan jutaan orang. Di panggung sederhana itu, Dinda berdiri mengenakan batik biru tua. Bukan seragam. Bukan simbol kekuasaan. Tapi pakaian rakyat biasa. Saya berdiri di sini, bukan sebagai polisi. Tapi sebagai warga negara, saya menghargai tawaran institusi untuk bergabung kembali. Tapi hari ini, saya memilih jalan lain. Semua terdiam. Saya memilih untuk keluar dari kepolisian, bukan karena saya membenci seragam itu, tapi karena saya ingin membela rakyat tanpa dibatasi struktur. Mulai hari ini, saya akan mendirikan Lembaga Independen Pengawas Aparat, LIPA. Bersama para pejuang kebenaran lainnya, kami akan mendampingi korban, menyuarakan yang terbungkam, dan terus menjaga api perubahan agar tidak padam. Reaksi publik media pernyataan itu meledak. Media memuatnya dengan judul besar, Aibtu Dinda mundur dari Polri, pilih berdiri untuk rakyat. Simbol nurani bangsa kini bergerak bebas, ribuan komentar mengalir dari seluruh penjuru negeri. Dukungan datang dari tokoh-tokoh lintas agama, seniman, hingga mahasiswa. Namun di balik layar, bayangan gelap mulai bergerak lagi. Musuh di ujung senja Irjen RP Wibowo, jenderal yang disebut-sebut sebagai dalang besar di balik penyelundupan dan perlindungan korporasi hitam, tiba-tiba menghilang dari publik. Kantornya kosong. Teleponnya tidak aktif. Beberapa sumber menyebut, dia melarikan diri ke luar negeri. Yang lain mengatakan, dia masih berada di Indonesia, dilindungi oleh tangan-tangan tak terlihat. Namun bagi Dinda dan tim barunya, itu bukan alasan untuk berhenti. Epilog, jalan panjang yang baru dimulai 1 tahun kemudian, LIPA berdiri resmi dengan kantor kecil di Bilangan Kuningan. Timnya terdiri dari mantan wartawan, ex-jaksa, pensiunan polisi bersih,
Dan para pemuda yang siap jadi benteng kebenaran dan Dinda, kini dikenal sebagai ibu reformasi aparat oleh rakyat kecil di desa dan kota. Ia tidak lagi pakai seragam, tapi setiap langkahnya, setiap kata-katanya, adalah seragam keadilan itu sendiri. Penutup CRITA. Kadang, pahlawan tidak datang dengan pangkat atau senjata. Kadang, mereka datang dengan luka di tubuh, dan cahaya kecil dalam hati. Dan seperti Dinda, mereka tidak hanya membongkar kebenaran, mereka menjadi jembatan menuju masa depan.